Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu, di majelis ibadah. Mudah-mudahan duduk kita sejenak ini, kecuali yang mati, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu-satunya uswah hasanah, qudwah dan kiadah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini adalah pertemuan yang ke-8, artinya sudah 2 bulan. Tidak terasa kita mengkaji masalah hati. Sudah banyak yang kita kaji dan insya Allah sedikit banyak pula kita memahami tentang hakikat hati. Pekan yang lalu saya menyampaikan kepada antum sekalian, ayo kita tidak hanya melihat perkembangan fisik kita, walaupun melihat perkembangan fisik juga penting, tapi ada sesuatu yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu melihat perkembangan hatinya. Padahal selamatnya manusia itu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Manusia itu mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari hatinya. Hati itu ibarat raja, dan seluruh anggota tubuh kita adalah tentara, bahkan rakyatnya. Kalau rajanya baik, insya Allah seluruhnya akan baik. Tapi kalau rajanya rusak, kemungkinan besar rusak semuanya. Disitulah peranan hati yang sangat-sangat penting. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana senjata syaitan untuk mengalahkan manusia. Di antaranya adalah senjata subhat dan senjata syahwat. Masih ingat kita bahwa senjata syahwat adalah untuk melumpuhkan manusia agar perilaku manusia jadi sesat. Sementara senjata subhat, senjata yang sangat ampuh bagi manusia, adalah senjata keraguan-raguan, sehingga ini mempengaruhi pemikiran manusia. Kalau pola pikirnya dipengaruhi dan pola pikirnya sesat, maka dia akan melihat bagaimana agama itu bukan sesuatu yang amat penting bagi dia. Dia akan sesat, terumbang-ambing dan diumbang-ambingkan oleh senjata setan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masih dalam hati yang sakit, para ulama tidak satu, bahkan banyak, ketika mereka berbicara tentang hati, maka pentingnya tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Dan pembersihan hati ini adalah sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang harus kita lakukan. Membersihkan hati, membersihkan jiwa.
Ayat yang sering kita sitir. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Bagaimana mungkin kita bisa mensucikan hati kita? Bagaimana mungkin kita termasuk hati kita kotor atau tidak? Kalau kita tidak melihat, kalau kita tidak memahami bagaimana gerakan-gerakan hati kita. Makanya penting, sekali lagi penting bagi orang-orang mukmin untuk melihat kembali hatinya, tidak sekedar melihat fisiknya. Kadang-kadang kita fisik kita sakit sedikit sudah bingung, wahing bingung, batuk apalagi, ya, bingung semuanya. Tapi pernahkah kita melihat lintasan hati kita? Kalau para ulama membagi bahwa hati itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Maka pernahkah kita melihat hati kita ini sudah sejauh mana? Apakah hati kita ini naudzubillah, tsumma naudzubillah mati? Apakah hati kita ini termasuk yang sakit? Ataukah hati kita ini hidup? Dan itulah hati yang sangat-sangat dipentingkan. Itulah hati yang sangat diidamkan oleh orang-orang yang beriman. Hatinya senantiasa hidup. Karena dari hati hidup itulah dia bisa khusyuk. Dari hati hidup itulah dia senantiasa ingat kepada Allah. Dari hati yang hidup itulah dia bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju masjid ini, bahkan nanti ada yang sampai subuh, bahkan setelah subuh baru dia kembali pulang ke rumahnya. Tidak lepas dari hati kita, dan kita berharap hati kita adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang gampang untuk beribadah, hati yang gampang untuk diajak kepada kebenaran, hati yang tahu cenderung kepada kebenaran, bukan sebaliknya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kajian kita malam ini masih pada hati yang sakit. Penyakit hati atau disebut hati yang sakit. Kalau dalam bahasa Arabnya, mohon maaf Ustaz Soleh, marodun, hati yang sakit, ya, atau amrod, jamak dari marodun, hati yang sakit. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya itu sakit, dan Allah tambahkan penyakit di dalam hatinya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya, ya. Ada penyakit hati yang paling berbahaya. Ada yang tahu penyakit hati yang paling berbahaya? Hasad. Ada lagi? Syirik. Ada lagi? Kok gak podo syirik sabar? Siapa yang bisa dan benar boleh makan 2 kali. Ayo, ada yang tahu? Pak, dimatikan Pak. Ya. Penyakit hati yang paling berbahaya. Ada yang tahu? Hasad, syirik, dengki, sombong. Ya, kalau guru yang baik semuanya benar. Nah, gitu ya. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pangkal, inilah induk dari semua penyakit-penyakit hati. Kalau bisa dikatakan bahwa ragu-ragu itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, ini bisa dikatakan pangkal. Jadi kalau orang sudah ragu-ragu, maka ibaratnya penyakit kanker, ya. Penyakit kanker sudah diamputasi, masih muncul lagi. Sudah di kemo, masih muncul lagi. Bahkan sampai nggak punya rambut sama sekali. Kemo itu kan gitu, nggak punya rambut sama sekali, botak, alias perbakin. Ya, katanya Pak Yudi perbakin, Persatuan Badak Kinclong. Saking anunya Pak, saking panasnya karena kemo, itu masih muncul sel-sel kanker itu. Jadi kanker ini berbahaya. Begitulah penyakit hati yang satu ini,
yaitu ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di ayat-ayat awal, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Inilah Alkitab, inilah Al-Qur'an, la raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Halaman berikutnya mengatakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli." Ya kan? Dan jikalau kalian dalam keraguan-raguan terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, maka datangkanlah pemimpin-pemimpin kamu, bikinlah satu ayat yang semisal dengan itu. Keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan ini, kalau pertama ayat itu masalah keraguan-raguan, kemudian halaman berikutnya juga keraguan-raguan. Allah katakan fi qulubihim maradun. Jelaskan. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Bukan fi qulubihim amrad. Cuma satu penyakitnya. Dan itu sangat berbahaya, yaitu penyakit ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jika orang yang ragu-ragu kepada Allah, maka dia akan banyak modus. Ya kan? Banyak modus, banyak masalah, banyak persoalan, banyak ya pakaian modus lah begitu. Dan ini kalau berbicara masalah modus dalam surat Al-Baqarah itu bisa diartikan khidah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Oh ya kan. Jadi mereka itu hendak membuat modus, hendak menipu Allah. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Itu ya. Jadi orang-orang yang ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menipu dirinya sendiri. Ya. Terlalu banyak yang dia lakukan. Sekarang ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa banyak orang yang gampang khawatir, gampang was-was, gampang galau, bingung dan lain sebagainya? Karena dia tidak yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu. Ketika orang yang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimpa satu masalah dan musibah, apa yang dia katakan? Hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Loh juga. Cukup bagiku Allah. Uangnya 1 miliar hilang tiba-tiba. Ada yang punya uang 1 miliar terus hilang? Enggak, barangkali ada gitu ya kan. Siapa tahu? Mas Yusuf, uangnya 1 miliar ada yang hilang? Tiba-tiba di bank dilihat uangnya kok hilang, ya. Karena satu sistem dan lain sebagainya hilang. Kalau orang itu sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan galau, tidak akan cemas. Dan ketika dia ditimpa musibah, ketika ada persoalan dalam hidupnya, cukup dia katakan hasbiyallah, cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau dia yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan masalah demi masalah itu menderanya, cukup dia katakan la haula wala quwata illa billah. Makanya orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, orang itu mengatakan hasbiyallah, hasbiyallah, maka orang itu bisa dikatakan yakinnya luar biasa, yakinnya luar biasa. Kalau dia nggak yakin, kemudian tiba-tiba dalam situasi tertentu suaminya nggak pulang. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu nggak dengar ya. Suaminya nggak pulang. Biasanya pulang 1 bulan sekali, 2 bulan nggak pulang, 2 bulan nggak pulang, 3 bulan nggak pulang, bingung dia. Secara akal boleh bingung itu. Tapi kalau orang itu sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakinnya bahwa tidak ada jiwa setiap makhluknya kecuali dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin. Sebagaimana Ibunda Hajar
ketika dengan bayinya itu ya, ditaruh di satu lembah Bakkah. Dia tidak ada perlengkapan, tidak ada manusia di situ, tidak ada tetangga, tidak ada tumbuh-tumbuhan kecuali gersang yang ada. Pada saat itu Nabi Ibrahim berangkat sambil menuntun atau menaiki kudanya atau menaiki untanya pelan-pelan. Dikejar sama Ibunda Hajar sambil memegang kakinya. "Wahai Kang Mas Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan aku?" Tidak dijawab. "Wahai Kang Mas Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakmu?" Tidak dijawab. "Wahai Kang Mas Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu tanpa perbekalan cukup ini atas perintah Allah?" Ditoleh, "Iya." Selesai. Kalau Hajar tidak yakin, tidak mungkin ada di situ. Kalau Hajar tidak memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya, kalau Hajar tidak memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sesuatu kepada dia, yang melindungi, yang memberikan pertolongan, memberikan rezeki dan lain sebagainya, tidak mungkin Hajar akan siap di situ. Padahal Hajar dan anaknya yang masih kecil itu ditinggal oleh suaminya Ibrahim berapa tahun? Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun, Bapak. Dalam pertengahan antara 0 sampai 8 tahun itu dia lihat dari jauh. Oh, anaknya segar bugar, anaknya sudah dewasa. Balik lagi atas perintah Allah. Baru setelah itu dia temui. Masya Allah. Makanya kita sulit sekarang menemukan Hajar-Hajar yang begitu sekarang ya. Makanya Bapak kepengen nyari Hajar baru saja gitu. Apaan ada Hajar-Hajar baru yang kesalahan antum, kenapa tidak mendidik? Jadi istri seorang dai, istri seorang seperti antum, aktivis dakwah, yes, harusnya dididik istrinya. Ketika ditinggal jihad, kemudian antum di tengah perjalanan, Allah berikan rezeki syahid gitu, kan dia sendirian. Kalau tidak dengan kekuatan iman dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki tanpa adanya antum, ya. Ya, inilah kepentingan kita. Tidak hanya mendidik orang banyak, tapi mendidik istri dan anak-anak kita. Ya. Hanya yang belum menikah cepat menikah, cari Hajar-Hajar yang bagus, ya. Kemudian dengar yang saya ngomong kayak gini. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, dulu ada ketika kasus Doli, mohon maaf bahasanya agak kasar. Kasus Doli ketika dibuyarkan itu, ketika sudah dilarang ya, di situ tidak sedikit yang komentar orang-orang wanita-wanita itu. Kalau saya dilarang di sini, saya ini mau makan apa, Pak? Saya ini mengais rezeki di sini untuk anak-anak saya dan keluarga saya. Kalau saya dilarang di sini, terus bagaimana? Iya kan? Ketika orang itu di PHK, dan banyak sekarang di perusahaan mem-PHK karena kasus pandemi seperti ini, tidak sedikit keluarganya berantakan lantas cerai-berai. Tidak sedikit mereka yang mengatakan bahwa kalau suami saya di PHK, kami ini tumpuannya kepada suami, lantas makan kami dari mana? Ya kan? Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini seolah-olah meniadakan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan peran Allah Subhanahu wa taala. Inilah seolah-olah, bukan hanya seolah-olah, inilah penyakit yang mereka tidak yakin kepada Allah. Berarti mereka ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat bagaimana sirah, bagaimana pelajaran-pelajaran cukup berharga yang dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Musa alaihissalam ketika dari Mesir dipindah ke Palestina. Dari Mesir seperti itu dipindah oleh Allah ke Palestina. Walaupun orang-orang Yahudi di tengah perjalanan itu, apa kok pindah? Kok enggak enak nukono, ngerti aku nukono, lapo pindah barang. Begitu, itu orang Yahudi. Tapi dengan keyakinan Nabi Musa, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menemukan bumi yang baru, bumi dakwah yang baru, yaitu Palestina. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dari Irak kemudian pindah ke Palestina,
dan menuju Mekah. Dua tempat persinggahan itu. Jadi siapa yang yakin dengan hijrahnya itu, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang yakin dari Turki, Turen Kidul ke Probolinggo, tapi nggak hijrah karena kerja di Sasa. Oh, sampean kan iya Pak, dari Lamongan ke sini. Iya. Semuanya harus yakin, Pak. Tanpa keyakinan akan ragu-ragu nanti. Hanya jangan sampai ragu-ragu. Orang-orang yang bertauhid, ulama tauhid itu mengatakan bahwa ragu-ragu adalah dosa besar. Ragu-ragu terhadap apa? Ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Nanti dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 7. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibunda Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardihi al-ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa yang masih kecil itu. Jikalau kamu khawatiri akan keselamatannya, larungkan dia. Nabi Musa itu larungkan dia di sungai itu. Terus sampai begitu, Pak. Kalau nggak yakin kepada Allah, nggak mungkin dilarungkan, Pak. Sungai Nil, ada yang sudah pernah ke sana? Saya juga nggak tahu. Tapi kan jelas, Pak. Kita lihat berapa ribu kilometer sungai Nil itu, dan berapa lebarnya dan lain sebagainya. Ya. Sungai Nil yang cukup besar, ya. Dengan ikan-ikan buasnya yang ada di situ juga, binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang ada di dalam air itu. Tapi atas dasar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dilarung itu. Nabi Musa itu yang masih kecil. Coba kalau antum bisa yakin, berani nggak itu? Ya kalau nggak ada perintah dari Allah ya nggak berani, Pak. Ya. Saya pernah bayangkan, Pak. Iya, anak saya masih kecil pas bayi gitu, dilarung nongone sungai, kira-kira gimana ya? Ini di Sungai Nil, Pak. Bayangkan. Di saat situasi yang kayak begitu, setiap bayi yang lahir laki-laki ya, harus dibunuh. Ya. Itu kisahnya menarik sekali. Jangan baca surat Qasas ayat 7 dan jangan baca tafsirnya. Bagus, ya. Menginspirasi betul. Bagaimana seorang ibu diberi keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan ketemu lagi kepada kamu. Ketika bayi Musa itu ditemukan oleh dayang-dayang kerajaan, kemudian dia dipelihara di situ, seluruh wanita-wanita yang ada di istana itu tidak ada yang bisa menyusui. Bahkan Nabi Musa tidak mau. Dan saudara Nabi Musa itu mengikuti terus, Pak. Di mana Nabi Musa ini ada, diikuti terus itu. Ya, sampai di kerajaan itu. Kemudian dia bilang, aku tahu ada orang yang bisa menyusui bayi ini. Akhirnya bayi itu dibawa kembali kepada ibunya. Subhanallah. Inilah kehendak Allah. Jadi kondisi miskin, kemudian karena anak ini sangat disenangi oleh permaisuri dari Raja Fir'aun, maka kebutuhan, tidak hanya kebutuhan perharinya dicukupi oleh kerajaan, semuanya dilengkapi oleh. Bahkan Nabi Musa, ya, ibunya kan nggak bisa diajak ke kerajaan, cukup, dan itu diperbolehkan di rumah itu dalam pengawasan. Masya Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara apa? Tidak ragu-ragu, karena keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya melakukan apapun jangan ragu-ragu. Dewan dakwah yang dari kabupaten yang malam hari ini membuat rapat kerja, ya, jangan usah ragu-ragu. Gimana, Pak? Kabupaten kan luas, Pak. Kami masih baru. Itu ragu-ragu namanya. Antum belum diterjunkan ke pedalaman. Andai ditaruh di pedalaman, ya nggak mau, Pak. Gitu. Kemarin ada seorang dai yang ditaruh di Pulau Aru, ya. Di sana ada SD
satu-satunya SD yang anak kelas 6 saja nggak tahu rukun iman. Mayoritas muslim. Karena apa? 3 guru SD-nya ini Kristen semuanya. Ditemukan oleh dai dewan dakwah yang ditaruh di pedalaman. Ya. Padahal resiko ditaruh di pedalaman itu, kalau di situ menghadapi kepala suku, dan kalau kepala sukunya ini anggotanya banyak yang masuk Islam, taruhannya kan nyawa. Taruhannya nyawa. Ada seorang dai, mantan dai pedalaman, taruh di Papua, turun dari pesawat, mau kemana ini? Mau pulang? Sudah sumpah. Mau terus, resikonya harus di pedalaman begitu Pak. Nggak ada yang ditemui, berangkat dia Pak, seperti itu. Ya. Antum kan nggak begitu, di kabupaten kan nggak pedalaman Pak. Kecuali kalau ditaruh di sumber yang paling selatannya sumber. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi saya ingat seorang sahabat, Abdullah bin Qadhafah. Ketika pada zaman Nabi, ya Abdullah, surat ini kasihkan ke Raja Persia. Oh ya Pak. Dia nggak tahu jauhnya kayak apa kerajaan Persia yang ada di Iran itu. Dia nggak tahu Pak itu. Akhirnya dia persiapkan semuanya, tinggal istrinya, anaknya ditinggal, dia pamitan kepada keluarganya, pamitan kepada para sahabatnya, dipacu kudanya sampai di sana. Apa yang terjadi? Ya, taruhannya adalah nyawa. Kalau sudah perintah Rasulullah SAW dan ini jihad, ya, dan cita-cita tertinggi para sahabat adalah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat dia. Ya. Kalau tidak karena keyakinannya penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin. Kembali Abdullah bin Qadhafah ketika pada masa Umar bin Khattab. Ya, ini pada masa Rasulullah SAW. Kalau dulu pada zaman Nabi Pak, jangan baca lagi sirah Nabi. Itu bagaimana para sahabat itu kalau sudah ada perintah dari Rasulullah SAW, itu royoan angkat tangan Pak. Royoan angkat tangan. Kalau antum, cok saya lah Pak. Jangan saya Pak. Royoan tidak mau. Kalau dulu royoan angkat tangan Pak. Saya ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Ya, seperti itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah dari Mekah ke Madinah, sehingga menemukan sahabat barunya, dan Madinah menjadi basic sebuah strategi dakwah di situ, sebuah basic dakwah baru yang darinya lah, yang dari Madinah itulah menemukan sebuah tatanan kehidupan yang luar biasa, dan dari sanalah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan beberapa hal. Salah satunya adalah jihad fisabilillah. Ketika di Mekah belum ada perintah jihad, baru ketika di Madinah. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu harus diyakini. Jangan ragu-ragu. Sekarang ini kan banyak orang ragu-ragu. Apalagi ada sebuah gerakan. Mungkin kalau antum membaca terkait dengan Ghazwul Fikr, perang pemikiran, itu kan mengajak kepada manusia, mengajak kepada orang Islam khususnya untuk ragu-ragu kepada agamanya. Tuhan itu sebenarnya cuma satu, namanya saja beda. Di Islam Allah, di Hindu Sang Hyang Widiwasa, di Kristen Trinitas, di Yahudi Yahweh, dan lain sebagainya. Ini kan membuat orang ragu-ragu. Sing ngomong siapa? Wong Islam. Masya Allah. Jadi akhir zaman inilah sudah kita lihat seperti ini. Orangnya sudah ragu-ragu, ada gerakan untuk membuat keraguan-raguan. Padahal Allah katakan al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan ragu-ragu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, antum dulu menikahi istri antum ragu-ragu enggak? Oh ya sudah, kalau sekarang ngomong ragu-ragu ya kasep, ya. Lapor deh aku pian kok nikahi karo sampean, mbok iko. Nah, itu ragu-ragu namanya, ya.
Makanya jangan ragu-ragu melangkah ya. Jadi tidaklah orang itu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan tumbuhkan apa? Keluhan-keluhannya. Allah akan tambahkan lagi keluhan-keluhannya. Jadi kenapa kok orang ini mengeluh? Ketemu lagi mengeluh. Ketemu lagi mengeluh. Itu karena ragu-ragu. Jadi kalau orang itu sudah ragu-ragu kepada Allah, Allah akan tambahkan keluhan berikutnya. Ya, seperti itu ya. Dan orang kalau sudah yakin kepada Allah, maka Allah minimalisir keluhan-keluhannya. Makanya kalau sudah ketemu para teman-teman aktivis kayak gini kan, jarang mengeluh kan ya, kecuali kalau nggak punya duit. Kalau nggak punya duit mengeluh nggak? Nah itu masih ragu-ragu namanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu kisah yang mungkin sudah viral ya. Bagaimana seorang dia bekerja di salah satu bank konvensional. Dia sudah memiliki kedudukan yang cukup mapan. Dia sudah memiliki kedudukan yang cukup prestisius di perbankan itu. Tapi setelah dia ngaji dan dia tahu bahwa itu riba, dan riba adalah haram, dia keluar. Dia keluar, tidak sedikit yang mengejek. Keluarganya hampir goyang. Keluarganya sendiri, bapaknya, ibunya, saudaranya, mungkin bibiknya dan sebagainya memicingkan kepada dia, menghina kepada dia. Masyarakat juga begitu. Tapi dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia jual bakso. Jual bakso, Pak. Bayangkan. Dia tiap hari pakai dasi, pakai mobil, bawa mobil, dia masuk dalam bank konvensional tersebut. Tiba-tiba jual bakso, kira-kira gimana? Antum bisa nggak kayak gitu? Sulit ya? Sulit ya. Tapi dia yakin kepada Allah SWT. Rizki Allah akan diturunkan kepada dia. Siapapun yang tidak ragu-ragu, yang yakin kepada Allah, Allah akan berikan rezeki, Allah akan lindungi dia, Allah akan berikan keberkahan. Ternyata dia jualan, pertama jualan bakso, lama-lama tambah banyak. Kemudian dia memiliki pekerja yang tidak sedikit. Akhirnya pekerja-pekerja itu dengan bakso-bakso bikinannya itu dia kontrol dari rumahnya. Justru kekayaannya, justru gajinya lebih besar daripada ketika dia kerja di bank. Subhanallah. Inilah saatnya Allah akan buktikan janji Allah sendiri. Bahwa siapa yang tidak ragu-ragu, siapa yang yakin kepada Allah SWT, Allah akan berikan ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian makanya persoalan terbesar dalam masalah hati adalah ketika ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang obatnya apa? Obatnya apa supaya kita tidak ragu-ragu? Bolak-balik dikatakan bahwa obat satu-satunya obat untuk ragu-ragu adalah yakin kepada Allah. Bagaimana supaya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Nanti dilihat ya. Saya lupa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, al-ayah. Dan tidaklah binatang melata di bumi itu kecuali Allah berikan rizkinya. Jadi tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini, makhluk yang ada di langit maupun yang ada di muka bumi ini, semuanya sudah dicukupi oleh Allah rizkinya. Jenengan lihat cecak. Cecak itu makanannya apa? Serangga. Serangga itu merayap apa mabur? Lah ya mabur, tapi kok tidak ada cecak yang kelaparan kemudian jatuh mati. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Binatang yang tidak memiliki akal saja seperti itu. Pagi temboloknya kosong,
berangkat terbang, pulang dengan tembolok yang penuh. Orang mukmin tidak boleh ragu-ragu terhadap rezeki. Karena ragu-ragu adalah dosa besar. Lebih-lebih yang dimaksud dosa besar adalah ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, contoh ketika antum kredit sepeda motor dulu, sekarang ngerti nih kredit ora oleh. Kredit sepeda motor ya. Pada saat itu jenengan nggak khawatir walaupun sepeda motor atau mobil baru gitu, andai kata dirampok orang kan sudah dijamin, kan ada penjaminnya, iya, asuransi katakanlah gitu. Tenang jenengan. Nah, yang jamin ini asuransi itu bikinan manusia. Jenengan tenang luar biasa. Apalagi yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang menjamin Allah Subhanahu wa taala kok tidak tenang? Ini dijamin menungso tenang. Aku nih gak lewat Pak, aku gak tenang. Udah gitu Pak. Gak iso, mafia perusahaan besar saya ini gak ini gak iso. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal kayak gini ini kan harus dihilangkan. Dengan apa? Baca Al-Qur'an, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat yang paling mujarab terhadap ragu-ragu kepada Allah adalah belajar yakin kepada Allah. Ayo belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Membaca ayat suci Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang, malam menjadi siang, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Artinya begini Bapak Ibu, kalau bumi, langit dan seisinya ini sesuatu yang besar di mata manusia, itu kecil bagi Allah. Itu kecil bagi Allah. Dan semuanya itu bisa terjadi dengan kata-kata kun fayakun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menganggap seluruh yang ada di alam semesta ini kecil, apalagi kita yang ibarat debu di angkasa atau di bumi Allah ini, ibarat debu. Ya. Kenapa kita ragu-ragu? Kenapa kita ragu-ragu? Makanya kita harus yakin bahwa seluruh makhluk itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di genggaman Allah. Kan sering kita dengarkan hadis-hadis kayak gitu. Itu meyakinkan kepada kita bahwa manusia itu nggak bisa apa-apa. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Yang punya hanya Allah, yang bisa hanya Allah, yang maha kuasa hanya Allah, yang memberi hanya Allah, yang melindungi hanya Allah, ya, yang memenangkan hanya Allah, yang menguatkan hanya Allah. Loh, yang menyembuhkan hanya Allah, bukan yang lainnya. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, menuju kepada kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Itu artinya bahwa tidak ada apa itu kuasa, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ngerasa nek dhewe iki gak iso apa-apa. Kita tuh merasa bahwa kita tuh gak punya apa-apa, yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus yakin. Aduh atau teko maron rene, Pak. Kalau nggak yakin nggak nyampe rene, Pak. Insyaallah. Ya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yang ada pada ayat-ayat cukup banyak sekali, itu harus kita baca. Supaya apa? Supaya kita tambah yakin. Ya. Jadi kesimpulannya apa yang saya sampaikan ini, bahwa sungguhnya penyakit hati yang paling berbahaya adalah ragu-ragu. Makanya banyak orang terjebak kepada kesyirikan, itu berawal dari ragu-ragu. Terjebak kepada kedzaliman karena dia ragu-ragu. Terjebak dari kemaksiatan karena dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Allah katanya melihat. Dia nggak merasa kalau dia dilihat oleh Allah, akhirnya dia berbuat maksiat dan dosa. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita kekuatan. Allah tanamkan dalam hati kita keyakinan
sehingga semakin yakin kepada Allah, sehingga hati kita tambah hari tambah bersih, tambah hari tambah sehat, dan bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan dengan yakin kepada Allah dengan sempurna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.